Kami mulai dapat dari buyer dari ya Kanada, kemudian Jerman, kemudian Korea Selatan. Di lokasi ini, bahan-bahan alami yang bisa didapat dari alam diolah sedemikian rupa untuk dijadikan pewarna batik alami. Prosesnya juga masih menggunakan proses manual atau sederhana. Meski demikian, produksi batik di tempat ini tembus ke pasar Eropa hingga ke Asia Tenggara. Yang menarik, hampir semua bahan yang digunakan khususnya untuk pewarnaan didapat dari sekitar. Bahkan tak jarang bahan-bahan tersebut ditanam sendiri oleh sang pemilik tempat produksi batik satu ini. Inilah tempat produksi batik Si Putri yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Pencetusnya adalah Putri Merdekawati. Dulu ia adalah karyawan swasta, namun banting setir ke dunia perbatikan tanah air. Melalui tangan dinginnya, karya-karya batik alam yang diproduksi di tempatnya jadi lirikan dunia internasional. Batik warna alam karya Putri juga dibanderol di bawah rata-rata. Dengan harga kisaran 300.000, batik alam karya Putri laris manis pasar dunia. Melalui ketekunannya, Putri bisa memperoleh omset dengan rata-rata puluhan juta rupiah setiap bulannya. Selain itu, optimalisasi melalui beberapa aplikasi seperti website dan media sosial juga diterapkan Putri agar batik alam yang dibuat di rumah produksinya laris manis di pasaran. Itu sama Yang liar ya yang kita pakai, yang selain estetik tapi juga yang tidak tidak yang full yang masih bagus, biasanya kita biarin. Daunnya juga bisa untuk motif ekoprint, untuk bahan pewarna juga bisa. Jadi ini kelengkeng, buahnya kita makan. Ini bisa untuk peneduh, terus bisa menghasilkan warnanya, bisa kuning kehijauan. Usaha ini kayak bener-bener teman-teman baru semua sih, maksud sebenarnya salah satu alasan kenapa kami memilih yang di tengah hutan seperti ini ya, kami memang ingin supaya bisa menanam sendiri. Jadi dari awal sampai dengan ya saat ini dan selamanya ya, kami pengen memang konsep alami itu tetap terjaga. Jadi benar-benar bahan baku itu murni dari bahan pewarna alami, atau bahkan kami mengolah limbah organik gitu. Jadi kenapa harus menanam sendiri? Supaya ada kestabilan warna setidaknya, karena media tanamnya kan sama. Jadi ketika media tanam sama, harapannya hasil warna yang dihasilkan pun juga sama. Jadi itu alasan kami memilih mungkin agak jauh dari kota, kemudian menanam sendiri. Ada beberapa yang beli atau bekerja sama dengan petani yang lain, tapi support terbesar untuk bahan pewarna kami ya menggunakan dari yang ada di sekitar kami dulu gitu, yang kami tanam atau tumbuh liar di sekitar kami. Itu kami menanam ada puluhan jati, kemudian juga ada beberapa daun ketapang atau biasanya sih untuk peneduh ya kalau orang-orang awam gitu, tapi kami gunakan itu untuk bahan baku utama bahkan gitu, karena dia hasil warnanya bagus, stabil, kuat. Di produk di kain itu dia bagus, jadi itu yang kita tanam. Jadi yang dominan itu yang kita tanam sendiri, sehingga tadi ada relatif stabil ya, kestabilan warna. Kemudian juga kami tidak ada rasa bersalah, artinya tidak sekedar ngambil, tapi kami juga meregenerasi tanaman itu gitu. Jadi
sebenarnya masih sangat terjangkau gitu ya, bisa dibandingkan juga dengan brand-brand yang lain gitu. Jadi ya 300-an something ya, 300-an sekian lah, 300 ke atas biasa ya secara kebanyakan. Lalu di COVID itu kami yang tadinya sudah mau tutup mikir mengaktifasi, belum mengoptimalisasi gitu ya. Bersyukur 6 bulan setelah kami mengaktifasi, kami mulai dapat dari buyer dari ya Kanada, kemudian kami ikut seleksi secara online juga, business matching, bertemu dengan calon buyer Singapura waktu itu. Kemudian kami dapat juga dari Google Business yang kami aktivasi itu dapat buyer dari Dubai, Dubai ya, saya ingat dari Dubai. Lalu ya berkembang ya, ini ada dari Jerman, kemudian Korea Selatan, Malaysia. Ya kalau sekarang sih kita juga sudah mulai ada ke Meksiko, lalu Taiwan, Jepang, dengan beragam cara gitu. Tapi kebanyakan memang melalui ya Google Business, lalu Instagram, lalu website.